Bapak Ibu, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap perencanaan yang kita buat, libatkan Tuhan di dalam perencanaan dan pekerjaan hidup kita, maka yang Tuhan lakukan bagi kita bukan gagal, tetapi yang Tuhan lakukan bagi kita adalah keberhasilan. Seperti sama halnya dengan Yusuf. Di rumah Potifar selama 10 tahun, dia tidak pernah jatuh di dalam penyembahan berhala. Tidak jatuh jauh daripada Tuhan, tetapi dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh memperkenalkan dan dengan terang-terangan bahwa dia katakan dia adalah penyembah kepada Allah yang benar dan bukan kepada Allah-Allah yang lain. Alhasilnya Tuhan membuat segala sesuatu, pekerjaan yang dia kerjakan di tempat kediaman rumah tangga daripada keluarga Potifar, semuanya itu berhasil. Kalau kita bawa Tuhan di dalam pekerjaan kita, Tuhan tidak melibatkan kita kepada kegagalan, tapi Tuhan membawa kita kepada kecapaian kesuksesan. Tuhan membawa kita kepada keberhasilan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, Yusuf hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun difitnah dan akibatnya apa? Dia menderita dan dicobloskan di dalam penjara. Bapak Ibu semua, rencana Tuhan itu kadang membawa kita kepada kesengsaraan. Rencana Tuhan itu kadang membuat kita air mata berlinang jatuh. Tapi di balik semuanya itu ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi terhadap diri kita yang kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu terhadap diri kita. Kalau dia ada di dalam Tuhan, Tuhan punya rencana bukan rencana kecelakaan terhadap orang itu, tetapi Tuhan punya rencana adalah rencana damai sejahtera. Amin saudara. Ku berdoa sungguh senanglah rasanya menyembah dan nyatakan hendaknya mau datang kesusahan dan berbagai pencobaan, tenanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang paling indah di atas muka bumi ini ketika kami umat-umat Tuhan berkumpul dengan sukacita, dengan riang dan senang hati untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di atas segala-galanya. Bapa, terima kasih melalui Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kepada umat-umat-Mu sehingga mereka meninggalkan rumah mereka, menyisihkan waktu mereka untuk datang ke rumah Tuhan dengan satu tujuan adalah menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bapa, malam ini kami akan dengar sabda firman Tuhan. Hamba yang mewakili Engkau untuk menyampaikan firman kepada umat-umat-Mu ini, urapi dengan kasih dan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus saja dan kebenaran-Mu yang akan nampak, dan kami semua dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom, selamat malam Bapak Ibu semua yang kekasih di dalam nama Tuhan. Shalom. Puji terima kasih kepada Tuhan Yesus pertama yang harus kita
berikan kepadanya, karena dialah yang memelihara hidup Bapak Ibu dan saya. Dalam perjalanan ini ada banyak yang perlu harus kita gumuli. Ada banyak yang harus kita berlomba-lomba untuk mencapai. Dan kita tidak bisa melakukan itu sendiri tanpa memohon pertolongan Tuhan terjadi kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam setiap pergumulan, Tuhan ajak kita untuk datang kepadanya. Adalah merupakan undangan Tuhan bagi Bapak Ibu dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Dan apa yang terjadi ketika kita datang kepada Tuhan? Tuhan kasih kelegaan kepada kita. Tuhan kasih kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Setiap beban yang kita pikul di pundak kita ini Bapak Ibu, ya kita rasa bahwa itu berat. Kalau dengan Tuhan beban itu akan terasa apa saudara? Terasa ringan. Amin. Malam hari ini kita dengan masuk rangkaian renungan melalui buku Sejarah Para Nabi Alfa dan Omega jilid pertama, pasal yang ke-20 tentang Yusuf di Mesir. Waktu lalu kita telah mendengarkan pelajaran mengenai saat Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian sewaktu dia dijual Bapak Ibu dengan 20 sikal perak. Tuhan Yesus dijual dengan 30 keping perak. Yusuf dijual dengan 20 sikal perak. Kenapa saudara? Dia dijual karena saudara-saudaranya cemburu dengan Yusuf itu sendiri. Yusuf dijual oleh orang-orang yang dikatakan sebagai saudagar atau orang-orang kafilah. Nah, dia dijual dengan 2 sikal perak. Itu kita bisa baca di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-28. Ellen White mengatakan begini, waktu dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang-orang saudagar atau orang-orang kafilah, kemudian dia dibawa ke Mesir. Di dalam perjalanan itu Bapak Ibu, mata jauh memandang melihat bukit-bukit, melihat jauh tempat di mana ayahnya berkemah, merasa sedih. Yusuf merasa sedih oleh karena meninggalkan ayah yang dikasihi, meninggalkan tempat kediaman yang dimana merupakan kumpulan daripada saudara-saudaranya. Saat dalam perjalanan, mengingat dari peristiwa waktu dia dijual di tempat Dotan. Bapak Ibu, Dotan itu adalah apa? Dotan itu adalah tempat yang terletak di lembah yang subur sekitar 80 sampai 90 km sebelah utara dari tempat tinggal keluarga Yakub. Itu berada di Hebron. Dan sekarang itu dikenal sebagai Tel Dotan, merupakan wilayah dari Sebulon. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam nama Tuhan, dalam perjalanan menuju ke Mesir, dia tidak sendirian, tidak merasa sendirian, tetapi Ellen White katakan bahwa dia di dalam pimpinan Allah. Tidak sampai di situ, bukan saja berada di dalam pimpinan Allah, tetapi dia juga berada di dalam berkatnya Allah. Lalu apa lagi? Sang ayah mulai merasa sedih, merasa bersalah oleh karena terlalu memanjakan anak ini, terlalu memanjakan Yusuf, di spesialis daripada yang lain-lainnya, daripada saudara-saudara yang lainnya, lebih memihak. Ayah daripada Yusuf lebih memihak kepada Yusuf dan lebih memanjakan Yusuf daripada keluarga atau saudara-saudara yang lain. Akibatnya apa? Akhirnya dia harus dijual, dia harus dibuang, dia berada di tempat pembuangan, tetapi saudara,
dia tidak melupakan Tuhan. Yang terjadi adalah di tempat pembuangan dia berdoa kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah tetap menyertai dia. Bapak Ibu semua yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf mengingat bagaimana pengalaman-pengalaman di waktu lalu Tuhan menyertai dia. Setiap di dalam kesulitan, melalui pengalaman ayahnya Yakub, di mana Yakub boleh merasakan tentang kehadiran malaikat Allah untuk menyertai dan melindungi dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Yakub itu sendiri. Dan Yakub pun percaya anaknya Yusuf dalam lindungan Tuhan. Dalam perjalanan, para kafilah mereka kembali menjual Yusuf kepada seorang yang merupakan pengawal daripada raja. Siapa dia? Adalah Potifar. Di rumah Potifar dia bekerja selama 10 tahun. Dia berada di dalam kumpulan keluarga orang-orang sebagai penyembah berhala, sebagai penyembah dewa-dewa, dan dikelilingi oleh penyembahan palsu. Kemudian dikelilingi oleh satu suku bangsa yang dikatakan sebagai bangsawan. Kemudian mereka disokong oleh peradaban yang diwarnai dengan kebudayaan yang berbeda dengan keluarga daripada Yusuf itu sendiri. Semua itu dia melihat dengan kasat matanya, tetapi Yusuf mempertahankan kesederhanaannya dan kesetiaannya kepada Allah. Kejahatan-kejahatan yang dia lihat di sekelilingnya itu, Bapak Ibu, dia tidak terjerumus, dia tidak jatuh, atau dia tidak ikut di dalam penyembahan praktik, penyembahan berhala. Apalagi sekalipun dia berada di dalam lingkungan penyembahan berhala, Yusuf tidak malu untuk memperkenalkan imannya bagi orang-orang yang ada di sekeliling daripada Potifar itu sendiri. Yusuf dia terus memperkenalkan Allah kepada orang-orang banyak. Dia tidak menyembunyikan kenyataan daripada kebenaran yang dia miliki, bahwa dia adalah keluarga penyembah kepada Allah yang benar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bapak Ibu, pasal ini diambil daripada buku Kejadian 39 sampai ayatnya sampai Kejadian pasal 41. Nah, karena Yusuf selalu memegang kebenaran yang dia miliki, Yusuf mempertahankan penyembahan kepada Allah, sehingga yang Tuhan lakukan buat dia adalah berhasil. Bapak Ibu, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap perencanaan yang kita buat, libatkan Tuhan di dalam perencanaan dan pekerjaan hidup kita, maka yang Tuhan lakukan bagi kita bukan gagal, tetapi yang Tuhan lakukan bagi kita adalah keberhasilan. Seperti sama halnya dengan Yusuf. Di rumah Potifar selama 10 tahun, dia tidak pernah jatuh di dalam penyembahan berhala. Tidak jatuh jauh daripada Tuhan, tetapi dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh memperkenalkan dan dengan terang-terangan bahwa dia katakan dia adalah penyembah kepada Allah yang benar dan bukan kepada Allah-Allah yang lain. Alhasilnya Tuhan membuat segala sesuatu, pekerjaan yang dia kerjakan di tempat kediaman rumah tangga daripada keluarga Potifar, semuanya itu berhasil. Kalau kita bawa Tuhan di dalam pekerjaan kita, Tuhan tidak melibatkan kita kepada kegagalan, tapi Tuhan membawa kita kepada pencapaian kesuksesan. Tuhan membawa kita kepada keberhasilan. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yusuf selalu menjadi berkat di dalam rumah tangga Potifar,
Sehingga membuat apa? Kepercayaan Potifar terhadap Yusuf semakin bertambah tiap hari. Dan akhirnya ia mengangkat Yusuf sebagai penata layanan. Dia mempercayakan semua yang dia miliki di dalam keluarga, dia percayakan kepada Yusuf. Bapak Ibu semua, inilah orang yang ketika bawa nama Tuhan di dalam hidupnya akan tampil berbeda dengan orang yang berada di luar Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu semua, apa yang terjadi? Kita akan jadi berkat untuk banyak orang. Karena Tuhan memanggil kita untuk jadi garam dan terang dunia. Tuhan tidak memilih kita untuk tampil menjadi pembawa dosa, membawa malapetaka bagi orang, menebarkan kebencian, menebarkan iri hati, dengki, fitnah. Tidak, saudara. Tapi Tuhan mengutus kita untuk jadi apa? Jadi garam dan terang dunia, jadi berkat untuk orang banyak. Itulah tugas sebagai umat-umat Tuhan. Belajar untuk memiliki karakter seperti Yusuf. Umat-umat Tuhan sekalian, kita yang pemelihara hari Sabat, kita yang mengenal Tuhan di dalam kebenaran Alkitab, tampil dengan kebenaran Tuhan, bukan dengan tampil dengan jati diri kita yang memperkenalkan dosa kepada banyak orang. Baik lewat tutur kata kita, dengan fitnaan kita, dengan segala cara yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Mari tampil seperti Yusuf yang dengan terang-terangan memperkenalkan, menyampaikan bahwa dia adalah penyembah Allah yang benar, penyembah Allah daripada nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu, jangan malu memperkenalkan Tuhan kepada banyak orang. Kalau engkau malu untuk memperkenalkan Tuhan di depan banyak orang, Bapa di sorga pun akan tidak mengakui kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu semua yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf menyatakan suksesnya itu sebagai akibat daripada kebaikan Allah. Wah, senang sekali bagaimana dengan pelajaran Yusuf ini. Tidak sombong ketika Tuhan membawa dia ke atas, di puncak yang atas, karena Tuhan janji. Tuhan Yesus bilang begini, aku menjadikan engkau sebagai kepala dan bukan ekor. Artinya apa? Tuhan menjadikan umat-umat Tuhan sebagai pemimpin dan bukan sebagai bawahan. Kalau mereka yang setia kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan membawa dia dengan pencapaian karir di atas, dia tidak sombong Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Dia bilang begini, dari Ellen White katakan, Yusuf menyatakan suksesnya itu sebagai akibat daripada kebaikan Allah. Artinya apa? Menyadari tanpa Tuhan tidak adalah artinya hidup ini. Menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang ada di dalam hidup kita, maka tidak ada apa-apanya diri kita ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa usaha yang sungguh-sungguh serta arah, maka sukses tidak akan dapat dicapai. Kemudian apa lagi? Yusuf, dia adalah orang yang memiliki kelembutan hati. Dia adalah orang yang memiliki integritas dan kejujuran. Yusuf mengikat hatinya kepada Allah. Lalu apa yang terjadi juga? Karena Yusuf ini dengan integritas, Yusuf ini mempertahankan jati dirinya sebagai umat pilihan Allah, yang membuat sehingga apa namanya? Sehingga Potifar ini menjadikan dia selain mempercayakan dia dan mengelola semua yang dia punya di dalam rumah tangga, Potifar juga menganggap dia bukan juga sebagai seorang hamba, tetapi menganggap dia sebagai seorang anak. Kenapa? Karena dia ini adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang jujur, takut akan Tuhan, kemudian apalagi memiliki kelembutan hati, sikap manis ketika dilihat. Akhirnya
Potifar ini Bapak Ibu terpesona dengan dia. Dan tidak menganggap dia sebagai seorang hamba. Namun menganggap dia sebagai apa Bapak Ibu semua? Sebagai anak. Tetapi saudaraku, ujian datang kepadanya. Ujian datang kepadanya melalui istri Potifar. Dengan mengajak dia untuk melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Tuhan lewat 10 hukum. Istri Potifar karena melihat ketampanan daripada Yusuf, kelembutan hati daripada Yusuf, sehingga dia terpikau dengan daya tariknya dari Yusuf itu sendiri. Lalu dia mengajak Yusuf untuk melakukan dosa, menguji. Dan Bapak Ibu semua, Yusuf tahu ketika dia menolak ada konsekuensinya. Dan Yusuf pun juga tahu ketika dia menerima tawaran daripada istri Potifar, sudah pasti ada konsekuensi yang besar yang dia harus tanggung itu. Namun karena Yusuf memegang integritas sebagai umat pilihan Allah, apa yang dia katakan? Apa yang Yusuf bilang? Yusuf bilang begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Istri daripada Potifar mengajak dia untuk melakukan dosa. Hukum ke-7, jangan bersinah. Yusuf, oleh karena dia pegang kebenaran dengan kuat, maka dengan kepercayaan dan statement, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia tidak bilang bagaimana mungkin saya menerima tawaran ini dan melakukan dosa, mengkhianati tuan saya Potifar. Tetapi dia katakan dengan sadar, bagaimana mungkin aku melakukan dosa terhadap Allah, melawan Allah. Dia rela, sekalipun dia difitnah, dia rela menolak tawaran daripada istri Potifar, lebih mempertahankan imannya kepada Allah daripada tunduk kepada manusia. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ellen White bilang, jikalau kita membiasakan diri dengan kesadaran bahwa Allah melihat dan mendengar segala sesuatu yang kita perbuat, serta katakan dan mengadakan catatan yang teliti akan segala kata-kata dan perbuatan, dan membawa kelak kita harus menanggungnya dan mempertanggungjawabkannya. Tidak ada satupun dari segala perbuatan kita yang terlepas dari penghamatannya. Kita tidak dapat menyembunyikan jalan-jalan kita dari yang maha tinggi itu. Yusuf sadar, sekalipun nanti ketika dia jatuh di dalam dosa itu, bisa saja mungkin istri Potifar akan menyembunyikan rahasia mereka berdua. Bisa saja. Tetapi Yusuf menyadari, dia lebih menyadari takut terhadap Tuhan lebih penting daripada takut terhadap manusia. Akibat dia menolak tawaran daripada istri Potifar, akibatnya apa saudara? Dia difitnah. Bapak Ibu, fitnah itu lebih kejam daripada perbuatan, betul? Diri kita sering difitnah oleh banyak orang, menyampaikan isu-isu berita yang tidak benar mengenai tentang diri kita. Istri Potifar memfitnah kepada Yusuf, menyampaikan kepada Potifar bahwa dia telah dilecehkan oleh Yusuf, padahal Yusuf tidak sama sekali melakukan itu. Yusuf menolak. Dia memegang integritas kebenaran yang dia miliki. Karena kebenaran, mempertahankan kebenaran, sehingga dia difitnah oleh istri Potifar. Orang yang hidup di dalam kebenaran, sekalipun difitnah oleh orang-orang jahat di sekitar kita, ingat, pembalasan adalah milik Tuhan.
Dan ketika Tuhan dengan keadilannya, dia tahu lakukan yang setimpal dengan perbuatan yang orang lakukan terhadap diri kita. Sekalipun kita tidak melakukan hal itu, tetapi kita difitnah, saudara-saudara sekalian. Ingat, pembalasan Tuhan adil terhadap orang benar. Bapak Ibu semua, Yusuf hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun difitnah, dan akibatnya apa? Dia menderita dan dicobloskan di dalam penjara. Bapak Ibu semua, rencana Tuhan itu kadang membawa kita kepada kesengsaraan. Rencana Tuhan itu kadang membuat kita air mata berlinang, jatuh. Tapi di balik semuanya itu, ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi terhadap diri kita yang kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu terhadap diri kita. Dia tahu bahwa dia akan menderita, di job apa bahasa Indonesianya, saya lupa. Ya, itu sudah di dalam penjara. Dia tahu akan hal itu. Yusuf telah menderita oleh karena kejujurannya, karena si penggoda telah membalas dengan menuduh dia telah berbuat satu kejahatan yang keji. Jikalau Potifar mempercayai tuduhan istrinya terhadap Yusuf, maka anak muda Ibrani itu pasti telah kehilangan nyawanya. Tetapi dengan kesederhanaan dan kejujuran daripada Yusuf, dan untuk mengembalikan citra yang baik daripada keluarga Potifar, maka Yusuf harus menerima hukuman dengan cara dipenjarakan. Bapak Ibu semua, mari kita baca Mazmur 105 ayat yang ke-18 dan 19. Ini adalah ayat yang ditunjuk kepada Yusuf. Mazmur 105 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama, saudara-saudara. Minta tolong kalau sudah dapat, boleh. Mazmur 105 ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Sudah dapat Bapak Ibu? Mazmur 105 ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memasung kakinya dengan rantai, lehernya masuk ke dalam kalung besi, sampai saat perkataannya terpenuhi dan janji Tuhan membenarkannya. Bapak Ibu, penderitaan yang dimiliki oleh Yusuf melalui Mazmur 105 ayatnya yang ke-18, apa itu saudara? Mereka memasung kakinya dengan rantai. Lalu apa lagi? Lehernya masuk ke dalam kalung besi. Bapak Ibu semua, inilah kesengsaraan yang Yusuf alami di dalam penjara. Tidak sampai di situ. Kalau dia adalah umat Tuhan, kalau dia ada di dalam Tuhan, Tuhan punya rencana, bukan rencana kecelakaan terhadap orang itu, tetapi Tuhan punya rencana adalah rencana damai sejahtera. Amin, saudara. Makanya kita lihat ini, Yusuf ada di dalam penjara, tetapi ada berkat yang Tuhan punya rencana terus terjadi bagi dia. Dia berada dalam penjara karena dia punya sikap yang baik. Maka dia dipercayakan oleh kepala penjara. Dia dikasih kepercayaan oleh kepala penjara untuk apa? Untuk menjaga semua orang-orang tahanan di dalam penjara itu. Kemudian, saudaraku, inilah Tuhan punya kasih kepada Yusuf masih ada di dalam cerita ini terus berlanjut. Dan dari setiap anak tangga yang dia naik, dari setiap kehidupan yang dia jalani, seperti ketika kita menaiki anak tangga, mulai dari anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan karir daripada Yusuf mulai berjalan dari anak tangga pertama, anak tangga kedua, sampai nanti tiba kepada anak tangga yang terakhir di puncak kejayaan, yang dimana Tuhan katakan, aku menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Mulai muncul satu persatu, yaitu ketika ada
dua orang juru minuman dan satu yaitu juru roti. Saat mereka membuat kesalahan, kemudian dimasukkan dalam penjara. Lalu dua orang ini mereka bermimpi. Mereka bermimpi dan menceritakan mimpi itu kepada Yusuf. Dan Yusuf menceritakan isi arti daripada mimpi mereka itu. Mimpi daripada juru minum. Kemudian diartikan oleh Yusuf, dia katakan dalam 3 hari juru minum itu akan dikembalikan kepada kedudukannya yang semula. Kemudian juru roti, Yusuf mengartikan mimpinya dengan berkata, engkau akan dihukum mati oleh perintah raja. Saudara-saudara, dari peristiwa ini Yusuf masih ditahan 2 tahun di dalam penjara berikutnya. Saat dia mengartikan mimpi daripada juru minum, lalu juru minum itu dikembalikan kepada posisinya, keluar dari penjara. Yusuf katakan kepada juru minum, ingatlah akan aku, tetapi ingatlah kepadaku kata apabila kamu dalam keadaan baik nanti. Lalu apa saudara-saudara? Juru minuman juru minuman dia keluar. Lalu apa lagi? Cerita terus berlanjut dengan mimpi daripada Raja Mesir. Raja Mesir dia mimpi dengan 2 mimpi. Dia tidak bisa tidur, cemas, khawatir. Intinya mimpi yang dia mimpikan ini adalah sebuah malapetaka besar. Kemudian juru minum dia ingat bahwa ada Yusuf yang bisa mengartikan daripada mimpi. Semua orang-orang pintar dalam istana, mereka tidak mampu bisa untuk mengartikan mimpi daripada Firaun itu sendiri. Sehingga berkatalah juru minum itu kepada Firaun bahwa ada seorang pemuda asalnya dari Ibrani yang bisa dapat mengartikan mimpi tuanku. Lalu Yusuf dipanggil. Kemudian Yusuf dengan berkata, Allah lah yang mengartikan mimpi tuanku. Lalu dengan hikmat dan karunia yang Tuhan kasih kepada Yusuf, dan Yusuf mengartikan mimpi daripada Firaun saat itu. Kemudian dia mengartikan mimpi itu, lalu Yusuf kasih jalan keluar juga kepada Firaun untuk bisa dikasih solusi untuk bisa menanggulangi bencana kelaparan yang nantinya akan terjadi kepada orang-orang Mesir. Bapak Ibu, arti daripada mimpi Potifar, arti mimpi daripada Raja Mesir atau Firaun, saudara bisa baca dalam Kejadian 41 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Yusuf memberikan solusi kepada Firaun, carilah orang yang memiliki hikmat, kepandaian untuk bagaimana bisa mengelola dan dia bisa untuk menanggulangi bencana yang nanti akan terjadi, 7 tahun kelaparan yang terjadi kepada bangsa Mesir. Bapak Ibu semua yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena Yusuf ini dia bijaksana, punya hikmat, maka Yusuflah dilantik. Yusuf ini dia dilantik dan dia memiliki kuasa besar di dalam istana daripada Raja Mesir atau Firaun. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
pelajaran apa yang kita bisa ambil dari pasal 20 ini? Pelajaran yang bisa kita petik dalam pasal 20, dari Kejadian pasal 39 sampai Kejadian pasal 41, mengenai tentang Yusuf ada di Mesir. Yang kita bisa ambil, yang pertama, yaitu tentang kedaulatan Tuhan terhadap Yusuf. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni untuk melihat hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Jadi bukan kamu yang mengirim aku ke sini, melainkan Allah. Jadi bukan kamu yang mengirim aku ke sini, melainkan Allah, dan Dia telah menetapkan aku menjadi bapa bagi Firaun. Kemudian saudara-saudara, tentang integritas dan kemurnian, dia mau tetap mempertahankan dirinya sebagai umat Allah ketika digoda. Mazmur 101 ayat yang ketiga, perkara yang busuk tidak akan kutaruh di depan mataku. Inilah prinsip yang dipegang oleh Yusuf. Tidak gampang untuk jatuh dalam dosa zina. Apa yang kita bisa petik melalui pelajaran ini, saudara, pasal 20? Ketiga adalah tentang penyertaan Tuhan dalam penderitaan. Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil ketika tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Kejadian 39 ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan menunjukkan kasih setianya kepadanya. Tuhan tidak sama sekali satu langkah meninggalkan kita. Amin, saudara. Dalam hidup susah kita, saudara, Tuhan ada di pihak kita. Dan penderitaan itu memurnikan kita untuk lebih tekun kepada Allah Yesus Kristus. Tuhan menyertai Yusuf dan selalu membuat setiap usahanya berhasil. Saudara, cerita masih terus berlanjut pada pasal yang ke-21, yaitu dengan saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Pelajaran ini akan menjadi berkat yang besar bagi kita semua, saudara-saudara sekalian. Yusuf adalah orang yang pernah mengalami penderitaan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan tidak membuang Yusuf, tetapi Tuhan terus memberkati dia di dalam penderitaan itu. Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak membuang kita dalam penderitaan yang kita alami, kesusahan yang ditimpakan kepada kita. Janji Tuhan tetap ada untuk kita. Dia adalah ya dan amin. Dia adalah alfa dan omega, yang awal, yang telah menyertai kita, dan di akhir pun dia tetap menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, firman ini memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih untuk kehadiran yang telah kita lakukan bersama-sama. Biarlah kita berdiri setia. Saatnya kita akan berdoa, yaitu doa syafaat yang akan disampaikan oleh jujur. Ada pokok-pokok doa yang boleh kita sampaikan supaya nanti didoakan. Kita doakan untuk sahabat yang akan datang pada saat Juga kasih yang kekal selamanya jadi lagu
surga. Menjadi kertas, rumput-rumput dan semua orang menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat buatkan segenap kasih Tuhan. Kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang selalu mengasihi kami ini, terima kasih kami sudah selesai beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan sabda berita roti hidup penuh kuasa untuk memberkati kami. Bapa, kuatkan kami dalam hari-hari hidup yang kami jalani ini. Biarlah kami dalam bimbingan Tuhan, kami di dalam berkat Tuhan, dan kami dalam perlindungan Tuhan. Kami dimampukan untuk melakukan sabda firman Tuhan yang membungkusi kami, mengurapi kami, dan menyiapkan kami untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, sebentar lagi kami akan melangkahkan kaki kami pulang ke tempat kediaman masing-masing. Yang menggunakan kendaraan motor, mobil, dan yang lainnya. Tuhan tetap jaga, Tuhan lindungi, Tuhan tibakan di tempat tujuan dengan segala baik. Pertemukan kami dengan satu sukacita besar pada hari Sabat dalam rangkaian ibadah hari Sabat untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Akhir kata saudara-saudara sekalian, dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai saudara-saudara dan saya hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita semua. Amin. Ya. Salam kasih, shalom Bapak Ibu semua, selamat malam. Informasi kepada kita semua, hari Sabat kurang lebih ada 50 orang dari jemaat Dieng yang akan datang melayani kita pada hari Sabat. Kami meminta kepada Bapak Ibu untuk datang tepat waktu, karena jam 9 tepat kita sudah mulai. Jam 8.40 sudah mulai dengan lagu-lagu pendahuluan dan meditasi Alkitab. Kemudian Bapak Ibu yang menggunakan kendaraan khusus untuk jemaat motor, yang menggunakan kendaraan motor, kita parkir di sebelah sini ya, Om Yus, dan kita semua yang menggunakan motor, Ibu Esther, semua parkir di depan pastori. Yang menggunakan mobil baru parkir di tempat biasanya. Kemudian hari Jumat Pak kembali boleh bantu untuk kita pasang tenda ya, Pak Ketua, gitu ya Pak Ketua ya, pasang tenda. Lalu untuk potluck sudah diatur sama Ibu Min dan kepada ibu-ibu semua. Lalu jam 2 Bapak Ibu, kita dengan mereka sama-sama pelayanan di panti asuhan. Ya, habis ibadah potluck jangan langsung pulang, kita akan bareng-bareng pelayanan dengan mereka di sana. Karena mereka jam 4, mereka jam 4 kemungkinan udah kembali ke Malang. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mobil mereka kurang lebih 7-8. Mungkin Pak Kembali bisa bantu nanti untuk mengatur hari Sabat ya. Kira-kira bagaimana. Untuk hal ini saya sudah ngomong ke Pak RT untuk parkiran, yang penting tidak menghalangi jalan akses jalan ya. Itu saja dari saya.